Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini merupakan hari Minggu Paskah yang ke-6. Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 menyatakan demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Saudara-saudara, apakah kita setia untuk tinggal di dalam kasih Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang setia mengasihi kami, ampunilah kami yang kadangkala bahkan seringkali justru memilih untuk tidak mengasihi Tuhan, untuk tidak mengasihi sesama. Ampunilah kami sebagai gereja Tuhan, sebagai pihak yang mengalami dikasihi oleh Tuhan. Kadangkala bahkan seringkali kami justru memilih untuk membenci dan mendendam. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada kita sekalian yang telah mengaku dosa dengan segenap hati, dengarkanlah berita anugerah dari surat 1 Petrus 3 ayat 18 demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Yesus turun dari sorga, masuk dunia tak penuh jalan, berdoa dan bergumul dalam taman, jangan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darat?
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kekal yang menyertai kami, tolonglah kami semua yang fana ini untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21. Inilah Injil Tuhan bagi kita sekalian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari Minggu saya berangkat ke sebuah gereja untuk kebaktian. Ternyata sambutannya begitu ramah. Pihak yang menyambut tidak hanya anggota jemaat yang pada saat itu terjadwal sebagai petugas penyambutan, tetapi juga para penatua dan pendeta. Penyambutan tidak hanya dilakukan di dekat pintu masuk ruang ibadah, tetapi penyambutan dilakukan sejak jemaat masuk ke halaman, di parkiran, semuanya disambut, baik yang berjalan kaki maupun yang naik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Ketika saya masuk ke dalam ruangan kebaktian, ternyata sudah ada umat
50% dari kapasitas ruangan kebaktian. Padahal kebaktian baru akan dimulai 30 menit lagi. Umat di sekitar saya menyambut juga dengan ramah. Mereka tersenyum. Bahkan yang di sebelah saya, depan dan belakang saya juga memberikan salam kepada saya. Ketika saya duduk, kursi yang saya duduki sama sekali tidak ada debu. Sungguh-sungguh bersih. Di tempat buku nyanyian biasa diletakkan, tidak ada sampah, baik itu bungkus permen maupun tisu bekas. Semuanya bersih. Dan kebaktian saat itu dilaksanakan dengan hikmat. Seluruh bagiannya jalin-menjalin secara utuh. Paduan suara mempersembahkan nyanyian yang indah bagi Tuhan. Paduan suara juga memampukan jemaat untuk menyanyi dengan baik dan benar, sehingga jemaat antusias dalam setiap menyanyikan lagu-lagu pujian. Khotbah yang disampaikan singkat, padat, dan bernas, tidak bertele-tele, tidak menakut-nakuti umat dengan akhir zaman. Dan setelah kebaktian selesai, sebagian besar umat masih ngobrol-ngobrol, bercanda, bahkan ada yang sibuk mempersiapkan acara aksi sosial bagi warga masyarakat yang miskin. Sungguh sebuah gereja yang sangat ramah bagi semua manusia, termasuk bagi anak-anak, kaum usia lanjut, penyandang disabilitas, dan warga masyarakat yang berbeda agama. Sungguh sebuah gereja yang menyenangkan. Saya terbangun dari tidur. Ternyata saya bermimpi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan diharapkan untuk saling mengasihi. Tetapi kenyataannya, kadangkala bahkan seringkali kita saling membenci, bahkan menendam. Sebagai gereja Tuhan, kita diharapkan mempunyai relasi yang erat dan dekat. Tetapi kenyataannya, kadangkala bahkan seringkali kita acuh tak acuh kepada orang-orang di sekitar kita. Intrik dan konflik di dalam gereja kadangkala lebih seru daripada pertikaian di dalam partai politik. Pemilihan ketua sinode kadangkala lebih seru daripada pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kebaktian pada saat ini yaitu bergereja dalam kasih dan relasi. Bagaimana kita mewujudkannya? Marilah kita belajar dari bacaan Alkitab pada hari ini.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus dan para muridnya pada saat itu sedang mengadakan perjamuan yang terakhir di antara mereka. Tuhan Yesus memberikan nasihat, memberikan wejangan yang panjang lebar kepada para murid. Termasuk Tuhan Yesus menyoroti kondisi para murid yang sebentar lagi akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kepada para murid yang sangat mungkin takut dan gelisah serta khawatir, Tuhan Yesus Kristus menyatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yang akan menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kasih Tuhan Yesus Kristus kepada para muridnya. Kasih yang tulus, kasih yang diwujudkan dengan tindakan konkret, tetap menyertai para murid. Kasih Kristus tidak bersyarat. Kasih Kristus tanpa pamrih. Walaupun para murid ternyata tidak setia, tetapi Tuhan Yesus tetap setia menyertai para murid melalui keberadaan penolong yang lain, Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Saudara-saudara, kita semua mengalami dikasihi oleh Tuhan. Kasih yang tulus, kasih tanpa syarat, tanpa pamrih. Inilah yang memampukan dan mendorong kita sebagai gereja untuk bergereja dalam kasih. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yang akan menyertaimu, yang tidak meninggalkan, yaitu Roh kebenaran." Bapa adalah Allah sejati, tetapi Ia bukan anak, Ia bukan Roh Kudus. Anak atau Yesus Kristus adalah Allah sejati, tetapi Ia bukan Bapa, Ia bukan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah sejati, tetapi Ia bukan Bapa, Ia juga bukan anak. Lalu ada berapa Allah kita? Allah kita hanya ada satu, yaitu Allah Trinitas, Allah Tritunggal. Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan. Saudara-saudara, Allah Trinitas memberikan keteladanan kepada kita, relasi yang akrab, erat, dan mesra. Itulah yang memampukan dan mendorong kita sebagai gereja untuk bergereja dalam kasih dan relasi. Kita tetap berrelasi secara akrab, mesra, walaupun
Ada banyak perbedaan di antara kita. Perbedaan pendapat, perbedaan suku, dan berbagai-bagai perbedaan lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus telah mengasihi kita. Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberikan keteladanan berelasi secara erat. Kita dimampukan oleh Allah untuk bergereja dalam kasih dan relasi. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita bersedia? Apakah kita mau untuk bergereja dalam kasih dan relasi? Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu dan masa kini dan masa depan mengikat pengakuan atas baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sebagai bagian dari penduduk bumi ini, bersama-sama kami memohon, tolonglah kami untuk dapat berelasi dengan baik antara seluruh makhluk hidup yang ada. Tolonglah kami dalam mengupayakan untuk mengatasi dan menanggulangi penyebaran penyakit COVID-19. Sebagai bagian dari Indonesia, mampukanlah kami untuk saling mengasihi dan berelasi dalam keanekaragaman kami. Sebagai bagian dari gereja Tuhan Yesus Kristus, mampukanlah kami untuk saling mengasihi dan berelasi, sekalipun sebagai gerejamu kami majemuk. Sebagai bagian dari jemaat GKI Kelapa Cengkir, kami berdoa bagi seluruh anggota jemaat dan simpatisan. Mampukanlah kami untuk saling mengasihi dan berelasi dengan baik. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam setiap persoalan kami, baik yang berat maupun yang ringan, menurut ukuran manusia. Dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan, kami dimampukan untuk menghadapinya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nas persembahan
diambil dari Efesus 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur Tuhan, sampai hari ini Engkau telah memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, saat ini kami membawa sebagian dari berkat yang Engkau curahkan kepada kami. Tuhan memberkati semuanya ini sehingga dapat berguna untuk pelayanan-Mu, untuk jemaat-Mu. Tuhan, kami naikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pergilah untuk menjadi saksi Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.